Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sazia Mirza dengan NIM A1120231576. Saya anggota kelompok 8 bersama Ijal Farid dan Nuna Nabila. Di sini saya akan mempresentasikan tentang aplikasi rekomendasi pakaian, inovasi sistem rekomendasi, dan personalisasi pakaian dengan algoritma clustering. Pertama, saya akan menjelaskan terkait latar belakang. Memilih pakaian yang sesuai dengan preferensi pribadi menjadi tantangan karena banyak pilihan yang tersedia. Penampilan yang tepat berperan penting dalam kehidupan sosial dan profesional. Oleh karena itu, diperlukan sistem yang dapat membantu pengguna memilih pakaian secara efisien dan mempertimbangkan berbagai faktor yang relevan. Yang kedua adalah rumusan masalah. Penelitian ini berfokus pada pengelompokan preferensi pengguna yang beragam untuk menghasilkan rekomendasi pakaian yang sesuai. Variasi preferensi dipengaruhi oleh gaya berpakaian, jenis acara, dan kondisi cuaca. Oleh karena itu, dikembangkan model clustering untuk mengidentifikasi pola preferensi berdasarkan historis. Yang ketiga adalah tujuan dan manfaat. Penelitian ini bertujuan untuk membangun modul rekomendasi pakaian yang dipersonalisasi dengan mempertimbangkan kategori pengguna, rentang harga, dan ukuran pakaian sehingga membantu pengguna tampil percaya diri dalam berbagai situasi. Manfaat penelitian ini adalah mencakup kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang data mining, serta menjadi referensi bagi penilaian selanjutnya dan wawasan bagi pembaca dalam mengatasi permasalahan serupa. Selanjutnya adalah metode penelitian. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang alur penelitian. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang studi literatur, yaitu memahami metode clustering dan sistem rekomendasi. Yang kedua adalah pengumpulan data, yaitu dataset yang kita pakai itu dari fashion product yang diperoleh dari kaggle.com dengan format CSV. Yang ketiga adalah pre-processing data, yaitu encoding fitur dan normalisasi data numerik, yaitu harga dan rating. Yang keempat adalah clustering. Kita menggunakan algoritma K-means yang jumlah cluster optimalnya kita adalah 4 yang ditentukan dengan metode elbow. Dan yang terakhir, deployment, aplikasi berbasis Streamlit kita untuk memberikan rekomendasi pakaian yang sesuai bagi para pengguna. Tools yang kita gunakan atau alat yang kita gunakan yaitu pertama ada software kita yaitu Python yang diaplikasikan dengan Google Colab dan Streamlit, dan yang kedua adalah Microsoft Excel. Dan hardware-nya itu yang pertama yaitu laptop Intel Core i5, RAM 8GB, koneksi internet stabil. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses clustering, yaitu pertama pre-processing data. Pre-processing data ini terdiri dari dua tahapan. Yang pertama adalah normalisasi, yaitu menggunakan min-max scaler untuk menyelaraskan skala atribut seperti harga dan rating. Jadi nanti harga dan rating itu di min-max scaler agar yang awalnya angka itu bisa dinormalisasi. Yang kedua adalah encoding, mengubah kategori dan warna menjadi nilai numerik. Jadi yang awalnya kategori warna, yang awalnya blue, yellow, white, dan lain-lain, itu bisa diubah menjadi angka numerik 0, 1, 2, 3, 4, dan lain-lain. Tahapan kedua yaitu penentuan klaster optimal. Kita di sini menggunakan metode elbow, yaitu menentukan jumlah klaster terbaik berdasarkan titik siku pada grafik WCSS. Di sini kita menggunakan 4 klaster. Hasil klaster kita yaitu yang pertama harga rendah rating tinggi, yang kedua adalah harga sedang rating tinggi, yang ketiga adalah harga sedang rating sedang, dan yang keempat adalah harga tinggi rating rendah. Tahapan ketiga kita adalah pelatihan model K-means. Algoritma K-means digunakan untuk mengelompokkan data ke dalam klaster berdasarkan pola harga dan rating. Selanjutnya saya akan membahas tentang hasil dan pembahasan. Yang pertama adalah encoding fitur. Di sini terdapat encoding fitur kategori dan warna atribut kategori dan warna diubah menjadi nilai numerik menggunakan label encoder. Seperti yang telah saya sebutkan tadi bahwa warna black atau warna blue atau warna yellow itu diubah menjadi angka. Yang dicontoh ini seperti black menjadi angka 0, blue menjadi angka 1, green menjadi angka 2, red menjadi angka 3, dan seterusnya. Selanjutnya adalah normalisasi data numerik. Data numerik seperti harga dan rating dinormalisasi menggunakan min-max scaler untuk memastikan setiap atribut memiliki nilai rentang 0 sampai 1. Jadi antara 0 hingga 1 aja. Sehingga algoritma clustering dapat bekerja secara optimal. Di sini diperlihatkan bahwa price yang awalnya 0,3 itu menjadi angka 0. Yang awalnya 0 itu menjadi 0,3, yang ratingnya menjadi 0,01. Jadi ini maksimal. Kan di sini 0,0, semua. Jadi maksimal tuh 1 dan nggak boleh kurang dari 0. Seperti itu.
Selanjutnya adalah metode elbow. Metode elbow ini digunakan untuk menentukan jumlah cluster optimal berdasarkan WCSS atau Within Cluster Sum of Squares. Grafik elbow menunjukkan bahwa titik siklus terjadi pada cluster keempat. Bisa dilihat dari sini bahwa antara 1 dan 2 itu penurunannya agak jauh, 2 ke 3 juga agak jauh, 3 dan 4 juga agak jauh, maka antara sumbu Y yang diperankan oleh WCSS dan sumbu X oleh jumlah cluster itu di angka 4 karena seterusnya itu cuma jarak sedikit. Jadi kita menggunakan 4 sebagai titik menentukan cluster optimal kita. Selanjutnya adalah modeling K-means clustering. Pelatihan model clustering bertujuan untuk memanfaatkan algoritma K-means dalam mengelompokkan data sesuai kesamaan atributnya. Proses ini menciptakan cluster yang merepresentasikan pola referensi produk yang menjadi dasar untuk menghasilkan rekomendasi relevan bagi pengguna. Bisa dilihat di sini bahwa kita menggunakan price juga rating untuk memperoleh harga terbaik, rating terbaik dan harga yang ditentukan oleh pengguna sesuai budget masing-masing. Selanjutnya adalah algoritma K-means dilatih dengan jumlah cluster optimal, yaitu yang telah saya sebutkan tadi bahwa metode elbow menghasilkan 4 cluster terbaik. Proses iterasi dilakukan hingga model mencapai konvergensi. Distribusi data dalam cluster pertama. Nah, dari code tersebut kita menghasilkan 4 cluster. Yang pertama adalah cluster produk dengan harga rendah, rating tertinggi. Cluster 2 adalah produk dengan harga sedang, rating tinggi. Cluster 3 adalah produk dengan harga sedang, rating sedang. Dan cluster keempat adalah produk dengan harga tinggi dan rating rendah. Selanjutnya adalah visualisasi cluster. Data divisualisasikan menggunakan grafik scatter berdasarkan harga dan rating. Setiap cluster memiliki warna berbeda untuk mempermudah interpretasi. Bisa dilihat dari gambar di atas, itu terdapat 4 warna yang berbeda, yaitu ungu, kuning, hijau, dan biru. Warna ini merepresentasikan setiap cluster yang telah kita buat sebelumnya, yaitu 4 cluster. Di sini scatter ini memiliki 4 warna yang sesuai dengan jumlah cluster kita. Selanjutnya saya akan memperlihatkan tampilan awal aplikasi rekomendasi kita. Di bagian judulnya itu ada Fashion Recommendation App yang deskripsinya adalah Welcome to the Fashion Recommendation System. This application helps you find the best outfit combination, top, bottom, and footwear based on your preference. Jadi di sini ada deskripsi, selanjutnya adalah instruksinya, yaitu choose a category, e.g. men, women's, or kids fashion. Yang kedua, number 2, select your desired size and price range in dollar. 3, click the show recommendation button. And 4, view the recommendation outfit set below. Jadi yang pertama ditampilkan select kategori, itu ada 3 kategori, men's fashion, women's fashion, and kids fashion. Dan yang kedua adalah select size atau memilih ukuran. Ukuran di sini menyediakan S, M, L, juga XL. Selanjutnya adalah select price range in dollar. Jadi kita bisa menentukan budget kita dalam bentuk dolar. Jadi ini saya mencoba untuk kategorinya, saya mencoba untuk men's fashion, size-nya saya mencoba untuk XL, dan price range saya di antara $44 hingga $73. Selanjutnya saya akan menekan show recommendation. Yang terjadi selanjutnya adalah tampilan rekomendasi dengan kategori men's fashion ukuran XL dengan harga $44 hingga $73 dan rating terbaik adalah t-shirt. Nah, hasilnya ini t-shirt merek Adidas warna putih, bawaan jeans merek Zara warna kuning, dan alas kaki sepatu merek Nike berwarna hijau. Ini menunjukkan bahwa aplikasi kita merekomendasikan satu set pakaian yang sangat efisien untuk para pengguna dengan menentukan kategori, ukuran, dan range harga berapa kita memiliki uang untuk membeli pakaian tersebut. Di sini juga dijelaskan bahwa tentang brand, color, price. Jadi kita bisa memilih berdasarkan 3 rekomendasi tersebut, yaitu ada brand, color, dan price. Jadi kita tidak usah bingung memilih apa lagi karena kita sudah ditentukan langsung dengan clustering rating terbaik yang ditentukan oleh aplikasi ini, sehingga kita bisa memilih satu set pakaian yang sesuai dengan budget kita. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam bertutur kata. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.